Jangan lupa like, subscribe ya, gak ada ruginya kalian subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat jumpa kembali dalam channel kami. Dalam channel ini kami terus menyuguhkan pengajaran rohani Kristen yang sehat, murni dan alkitabiah. Pengajaran yang sehat akan menghasilkan praktik iman yang sehat dan benar, sehingga membantu saudara menghadapi segala persoalan di masa-masa sukar. Selamat menikmati. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya mengetengahkan kepada kita suatu tema, mengapa Kristen? Sering kita dengar perdebatan penggunaan Kristen di tengah-tengah praktek iman kita sehari-hari. Tidak sedikit yang berkata bahwa tidak perlu saya disebut Kristen. Yang penting saya sudah menjadi murid Yesus Kristus. Yang penting saya sudah menjadi umat Tuhan. Amin untuk itu. Namun benarkah Anda bukan Kristen? Mari kita simak pengajaran berikut ini. Setidaknya kita harus bisa menjawab pertanyaan, mengapa saya menjadi orang Kristen? Kata Kristen artinya seorang yang mengikuti jalan kekristenan atau Christianity berdasarkan ajaran dan hidup Kristus. Kata Kristen berasal dari kata Kristos dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Ibraninya adalah Masiah. Istilah Kristen pertama kali disebut di Antiokhia. Bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Berkata demikian, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kemudian istilah Kristen muncul lagi di sini dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 28. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Juga Rasul Petrus memakai istilah Kristen. Kita bisa lihat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Secara ringkas, orang Kristen itu adalah para pengikut Kristus atau Kristianos. Kata Kristen atau Kristianos menjadi kata yang kuat sekali. Kata Kristen artinya orang-orang yang dengan sadar menyembah Kristus dan menolak menyembah objek yang lain. Pada waktu pertama kali kata Kristen atau Kristianos muncul, mereka dibedakan dari Kaisarianos, yaitu orang-orang yang menyembah kaisar. Orang Kristen berbeda dengan orang Yahudi. Orang Kristen juga berbeda dengan para penyembah lainnya, termasuk orang-orang saleh yang takut akan Allah. Di Kaisarea ada seorang perwira bernama Cornelius. Orangnya saleh, hidup takut akan Allah, sering bersedekah, dan rajin berdoa. Bisa kita lihat kisah itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kelihatan memang hampir tidak ada perbedaan antara penyembah Allah dan penyembah Yesus. Para penyembah Allah percaya adanya Allah pencipta. Mereka menjauhi larangan dosa, mereka hidup suci, mereka juga berdoa. Namun perbedaannya terletak di sini. Roh Kudus menyuruh Petrus untuk memberitahukan tentang Yesus kepada keluarga Cornelius. Mari kita lihat kisahnya itu di dalam Kisah Para Rasul
pasal 10 ayat 38 sampai 43. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ayat yang terakhir pas ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Mari kita periksa inti pemberitaan Petrus kepada Kornelius dari ayat yang sudah kita baca tadi. Pertama adalah kita melihat di sana adalah berita tentang Yesus. Dan yang kedua adalah berita tentang kematian Yesus disalib dan kebangkitan Yesus. Yang ketiga, berita tentang Yesus adalah hakim yang utama. Dan yang terakhir adalah berita tentang pengampunan dosa dalam nama Yesus. Keempat berita utama ini yang membedakan Kristen dengan penganut kepercayaan lainnya. Pada waktu berita ini disampaikan oleh Petrus kepada Kornelius dan seisi rumahnya, mereka percaya dan mengalami pengampunan dosa. Keluarga Kornelius menjadi orang Kristen. Tandanya apa? Lihat di sini, Kornelius mengalami lahir baru dan Roh Kudus masuk ke dalam hidup mereka. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai ayat 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jemaat awal akan melihat sebuah tanda yang jelas apabila seseorang menjadi Kristen. Kita lihat di sini, Roh Kudus turun ke dalam hidup orang tersebut, lalu orang tersebut berbicara bahasa roh. Sesudah Roh Kudus turun, kemudian Petrus membaptis keluarga Kornelius. Roh Kudus turun dan orang-orang berbahasa roh menjadi tanda seseorang menjadi Kristen pada waktu itu. Tanda ini tidak lagi terulang di masa kini atau menjadi suatu pengalaman yang terpisah, karena seseorang menjadi Kristen adalah buah pertobatan atau lahir baru. Perhatikan ini. Seorang menjadi Kristen adalah buah pertobatan atau lahir baru. Tanda bahasa roh menjadi tanda konfirmasi pada saat itu. Karena saat itu banyak orang yang belum memahami. Telah terjadi sebuah periode pelayanan baru dari Yesus kepada periode Roh Kudus. Seseorang tidak bisa mengklaim dirinya sudah menjadi Kristen dengan hanya hidup saleh, sering memberi sedekah, hidup takut akan Allah, dan sering berdoa. Berita tentang Yesus adalah berita utama orang Kristen. Ketika orang itu percaya kepada Yesus, Roh Kudus diberikan ke dalam hidup seseorang sebagai uang muka atau jaminan dari semua janji yang Allah telah sediakan. Mari kita lihat dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat 14.
Di dalam Dia kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita lihat Kristen awal. Pertama, berita tentang Yesus disampaikan. Yang kedua adalah mereka percaya. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus turun dan tandanya orang berbahasa roh. Kristen saat ini, mari kita bandingkan. Pertama, berita tentang Yesus disampaikan. Yang kedua adalah kita menjadi percaya. Yang ketiga adalah Roh Kudus mendiami orang yang percaya sebagai jaminan. Seperti yang dikatakan di dalam nats Efesus tadi. Mengapa terjadi perbedaan? Perbedaan terjadi dalam pengalaman Roh Kudus karena di jemaat mula-mula janji mengenai datangnya Roh Kudus belum dipahami secara utuh. Alkitab Perjanjian Baru belum ada, pengajaran Alkitab belum terbentuk. Di zaman gereja mula-mula, orang Kristen dianggap aneh. Mereka dianggap sebuah sekte. Orang-orang yang menjadi Kristen di jemaat mula-mula adalah orang-orang yang pada mulanya para penyembah berhala. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Orang-orang Kristen juga dibedakan dari orang-orang yang beragama Yahudi atau orang Yahudi. Orang Yahudi menyembah Allah Israel, yaitu Yahweh atau Yehova. Orang Kristen menyembah Kristus dan Allah Tritunggal. Satu-satunya yang menghubungkan orang Kristen dan orang Yahudi adalah Abraham, yang juga diakui oleh Kristen sebagai bapa orang beriman. Seperti yang ditulis dalam Galatia pasal 3 ayat 8 sampai dengan 9. Dan kitab suci sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Lalu mengapa saya menjadi orang Kristen? Pertanyaan ini penting, karena akan memandu kehidupan beriman Anda selanjutnya. Kita lihat di sini. Cornelius, perwira Roma, adalah orang saleh dan orang baik. Keluarga besarnya mewariskan kepadanya iman sejauh yang mereka tahu. Tapi Cornelius bukan orang Kristen. Menyembah Allah, berdoa, rajin, berbuat baik, tidak menjadikan Cornelius sebagai orang Kristen. Allah mengutus Petrus untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus kepada Cornelius dan keluarganya. Waktu berita Injil disampaikan Cornelius meresponinya. Pertobatan terjadi, Roh Kudus masuk ke dalam hidupnya. Lalu Cornelius menjadi Kristen. Menjadi orang Kristen adalah pengalaman pertobatan. Karena engkau mendengar tentang berita Injil, berita tentang Yesus, anak Allah yang mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan memberikan pengampunan dosa bagi mereka yang percaya. Menjadi Kristen adalah mengalami katartismos, atau dipulihkan kepada keadaan yang Allah inginkan. Katartismos berarti sebuah proses operasi untuk memperbaiki bagian yang rusak di dalam hidup kita. Menjadi Kristen tidak bisa diturunkan dari keluarga kita. Menjadi Kristen adalah pengalamanmu bersama Allah. Pengalaman di mana engkau mendengarkan tentang berita Injil atau berita tentang Yesus, dan engkau percaya lalu menerima pengampunan dosa. Sejak dosamu diampuni, maka Roh Kudus akan masuk dalam hidupmu. Engkau tidak perlu tanda berbahasa roh, tapi engkau akan berjalan terus dan mengalami katartismos. Paulus juga dulunya adalah orang saleh. Paulus hidup di jalan Allah dan berjuang pada jalan Allah. Paulus dulu mengira dia membela jalan Allah dengan berdiri di terdepan membela doktrin tentang Allah. Tetapi pengalaman pertobatan membuatnya menjadi orang Kristen.
Agama Yahudi tidak bisa menjamin keselamatan Paulus. Agama Kristenlah yang menjadi jawaban. Kristen atau Kristianos adalah orang-orang yang menyembah, mengikuti kehidupan dan jalan hidup Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, ujilah pengajaran Kristen sebelum engkau memutuskan mengikutinya. Tetapi ketika engkau sudah mengikutinya, berjalanlah terus kemanapun Kristus memimpin hidupmu. Para pengikut Kristus memang hidup di jalan yang tidak mudah, tidak gampang. Ada banyak onak dan duri yang kita alami. Mereka terus mengalami tekanan, tetapi Allah melalui firman-Nya dan kehadiran-Nya, yaitu Roh Kudus, terus membela engkau dan seisi rumahmu. Lalu mengapa engkau menjadi orang Kristen? Mari, saya dan saudara, kita sekalian yang mendengarkan siaran ini, engkau memikirkan pertanyaan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Maranatha.